Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasar Ngawen Blora terbakar Selasa lalu. 78 kios, 744 los, dan 150 pelataran pedagang ludes dilalap api. Setelah cekcok dengan kekasih, seorang anggota Polres Wonogiri ditemukan tewas di barak. Petugas sortir dan pelipatan surat suara KPU Boyolali menemukan lebih dari 6.000 surat suara pemilu 2024 yang diterima dalam kondisi rusak. KPU Kota Salatiga kembali menerima logistik pemilu 2024. Kini tinggal surat suara untuk DPRD Kota Salatiga yang belum diterima. Logistik yang tiba di gudang KPU Salatiga mulai dari ribuan surat suara pemilihan presiden, wakil presiden, dan DPD, serta alat bantu tunanetra dan alat bantu coblos untuk para disabilitas. Semua logistik pemilu disimpan terlebih dahulu sebelum disortir dan dilipat. Dari seluruh kebutuhan surat suara untuk pemilu 2024, KPU Kota Salatiga baru menerima 4 jenis surat suara. Tinggal surat suara DPRD Kota Salatiga yang belum diterima. Saat ini KPU Salatiga masih melipat surat suara DPRD Provinsi dan DPR RI dengan mengerahkan 75 warga. Ditemukan lebih dari 6.000 surat suara rusak dalam proses sortir oleh KPU Boyolali. Kerusakan surat suara meliputi sobek, ada noda tinta, serta nama dan logo partai politik yang buram. Dalam penyortiran dan pelipatan surat suara di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Boyolali, KPU menemukan 6.280 surat suara dalam kondisi rusak. Kerusakan itu meliputi adanya sobekan, noda tinta, nama dan logo parpol tidak jelas atau buram. Surat suara tersebut terdiri dari surat suara DPRD Provinsi Jawa Tengah 2.252 lembar dan surat suara untuk DPR RI sebanyak 4.028 lembar. Ya ada macam-macam ya, ada yang itu ada karena itu warnanya itu yang tidak kan kita akan berita acara ya KPU, kemudian menyampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi terkait dengan jumlah kerusakan surat suara yang ada di Surat suara yang rusak nantinya akan didata dan dibuat berita acara untuk selanjutnya dilaporkan ke KPU Pusat. Sementara proses sortir dan lipat surat suara ditargetkan selesai dalam 10 hari. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Momen pemilu 2024 menjadi berkah tersendiri bagi warga Kabupaten Semarang dan Salatiga. Banyak di antara mereka mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi tenaga penyortir dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Masa penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 menjadi berkah bagi 250 warga Kabupaten Semarang yang bekerja sebagai tenaga lepas. Mereka mendapat upah untuk setiap surat suara yang mereka sortir dan lipat senilai Rp300 per lembar. Mereka bekerja mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore dengan waktu istirahat 1 jam. Salah satu tenaga lepas mengatakan senang bisa menjadi bagian dalam tahun politik kali ini. Selain dibayar, pekerjaan ini juga bersih dan berada di lokasi yang enak, sebab sehari-harinya ia bekerja sebagai kuli bangunan. Ini berarti penghasilannya lebih tinggi daripada nguli. Iya. Sudah sering apa baru kali ini, Mas? Walaupun baru kan enak, Mas. Berbeda. Enaknya apa, Mas? Bersih, Mas. Nek nguli reget. Sudah dapat berapa kasus ini? Baru dua ini. Terkait aturan sortir lipat surat suara telah dijelaskan oleh KPU secara bertahap.
Proses seleksi yang ketat dan pengarahan kepada tenaga lepas juga dilakukan. Mereka juga tidak menargetkan khusus angka pasti jumlah surat suara yang harus dicapai agar menjaga kualitas lipatan surat suara. Kalau targetannya kita tidak bisa mentargetkan karena berkaitan dengan sortir lipat. Kalau mereka terburu-buru nantinya tentunya hasilnya tidak akan berkualitas. Tetapi kita tetap sesuai dengan SOP dari KPU RI bahwa untuk kegiatan ini harus dilakukan dan berkoordinasi dengan berbagai pihak sehingga pelaksanaan sortir lipat ini bisa berjalan dengan baik. Hal serupa juga dirasakan para tenaga lepas dalam penyortiran dan pelipatan surat suara di Kota Salatiga. Bertempat di gudang KPU Kota Salatiga di Kelurahan Duku, Kecamatan Sidomukti, mereka datang berkelompok dengan target masing-masing sekitar 1.500 surat suara terlipat. Dengan upah Rp300 per lembar dinilai bisa membantu mereka yang saat ini masih kesulitan mencari pekerjaan dengan mengisi waktu sebagai tenaga sortir dan lipat surat suara. Diajak teman terus disuruh kirim foto KTP. Tertarik kenapa Mas mengikuti untuk ambil bagian dalam tugas sortir ini Mas? Selama ini masih belum dapat kerjaan, jadi dijalankan dulu. Oh, berarti ikut ini karena belum ada kerjaan dan nganggur di rumah gitu? Ya. Pihak KPU Kota Salatiga tetap memantau jalannya penyortiran dan pelipatan surat suara dengan mengikuti standar operasional prosedur yang ada. Lokasinya pun dijaga ketat dan steril dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dan SOP logistik, jadi siapa yang boleh keluar dan masuk pada saat proses pelipatan suara itu dilakukan. Dan tentunya SOP itu juga mengatur bagaimana teman-teman yang melipat surat suara itu bekerja. Jadi seperti tidak boleh membawa makanan, tidak boleh membawa handphone, dan sebagainya. Jadi nanti akan ada waktu istirahat juga. Seluruh surat suara untuk Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, baik untuk Capres-Cawapres, DPR RI, DPRD, DPD, dan hingga caleg akan target selesai sebelum akhir Januari. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Persis Solo mengumumkan Milomir Sesjlija sebagai pelatih baru di paruh kedua Liga 1 musim 2023-2024. Juru taktik asal Bosnia-Herzegovina itu akan melatih Jamerson dan kawan-kawan hingga akhir musim. Supporter Persis Solo menyambut kedatangan Milomir Sesjlija yang didapuk manajemen Persis sebagai pelatih baru klub tersebut menggantikan pelatih sebelumnya Leonardo Medina Arellano. Leonardo Medina dibebas tugaskan pasca Persis kalah dari Arema di pekan 22 lalu. Perkenalan pria yang akrab disapa Milo itu kepada supporter dilakukan di Persis Store Selasa malam. Milomir Sesjlija mengungkapkan menerima tawaran manajemen Persis karena tertantang memperbaiki prestasi Persis. Pria berusia 59 tahun itu gembira bisa kembali berkecimpung di persepak bolaan Indonesia. Dalam waktu 4 bulan ke depan, Milo ingin mengembalikan senyum para pendukung Persis dengan meraih kemenangan. Ia ingin para pemain Persis solid dan mengurangi ego antar pemain. Loss. This problem, that problem, injury players, they walking, Jalan Kaki, these all models, this is challenge for me. If we are together, stick together, and put self-ego aside, make quality spirit useful, we can, when we play our football, we can beat any team. Yeah. If we want to give, and when we want to give our best, we can beat anything. Milomir Sesjlija bukanlah nama baru di kancah persepak bolaan di tanah air. Pelatih berusia 59 tahun itu pernah melatih Borneo FC, Arema, Madura United, dan Persiba Balikpapan. Kehadiran Milo diharapkan membawa angin segar bagi Persis yang tengah berada di papan bawah. Ramadan Sananta dan kawan-kawan kini berada di peringkat 15 klasemen sementara dengan koleksi poin 25. Dari Prasetyo melaporkan dari Solo.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Frin Mariana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan selamat beraktivitas. Sampai jumpa.